Halo babyku, apa kabar nih kalian? Masih semangat ya? Selamat datang kembali di Baby Talk New York City Edition. Masih di katanya sih the greatest city on earth gitu ya. Dan kali ini masih kedatangan Bu Dr. Citra dari Columbia University. Dia adalah seorang pakar media dan feminisme gitu. Nah, kalau kemarin nih kita udah seru ngobrol soal queer movement. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang juga mungkin sebagian teman-teman babyku udah sering dengar gitu di internet atau di sosial media, yaitu gerakan yang namanya Me Too Movement. Nah, sebenarnya gerakan Me Too Movement ini tuh kalau yang aku tahu ya, itu kan dimulai dari Hollywood gitu. Jadi para artis-artis, terutama perempuan di Hollywood, menyuarakan bahwa mereka sempat atau pernah menjadi victim dari sexual harassment gitu. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Citra, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi gerakan Me Too Movement ini sampai jadi kayak sekarang? Kalau kita mau ngelacak, sebenarnya kalau kita mau ngelacak dimulainya ya, katalisnya di mana untuk gerakan Me Too Movement ini, dalam beberapa tahun terakhir kita bisa dua kali ya katalisnya. Yang pertama adalah tentunya Harvey Weinstein. Ya. Harvey Weinstein ini adalah seorang produser kenamaan Hollywood yang menang banyak Oscar dan segala macam. Dia itu ternyata sudah melakukan pelecehan seksual terhadap staff-staffnya, artisnya, pegawainya selama hampir 3 dekade. Wow. Ya. Dan dan dia bisa melakukan itu bukan hanya karena ya memang orangnya jahat ya, tapi juga karena orang-orang berada di sekelilingnya itu menutup-nutupi setiap kali dia melakukan kejahatan seksual. Pengacaranya membantu dia untuk bisa lepas dari jeratan hukum, pegawainya berusaha untuk memberikan non-disclosure agreement kepada korban. Jadi kejahatan semacam ini terjadi bukan hanya karena satu orang jahat, tapi karena sekelilingnya tidak membela korban. Berarti udah ada secara sistem ya di... Ya, secara sistemik. Katalis kedua adalah tentunya Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump. Donald Trump ketika dia sebelum memenangkan kursi kepresidenan, dia terekam bercakap-cakap dengan salah satu pembawa acara infotainment, Billy Bush, dan bilang bahwa kalau sama perempuan itu langsung pegang aja vaginanya, nggak apa-apa, apalagi kalau kamu terkenal, bisa kok langsung pegang-pegang. Nah, kalau calon presiden aja bisa begitu, membuat masyarakat Amerika Serikat bertanya-tanya, sejamak apa sih sebenarnya pelecehan seksual ini? Makanya hashtag itu muncul, Me Too, di online. Jadi pada dasarnya itu bertanya, kamu pernah nggak? Kamu pernah nggak? Kamu pernah nggak? Jadi ketika orang mulai bilang, aku juga pernah loh, aku juga pernah, jumlahnya mengagetkan. Wow. Ya. Jadi that's why kenapa mungkin kasus-kasus ini kan tadi udah terjadinya 3 dekade ya. Cuman mungkin baru ke blow up belakangan ini ya karena viral dengan hashtag si Me Too Movement ini ternyata more victim speak up gitu ya. Jadi semakin banyak korban yang berani ngaku dan berani bersuara bahwa gue juga pernah nih jadi korban pelecehan seksual, let's say kayak gitu ya. Iya, betul. Dan banyak kan orang yang bilang bahwa aduh kok tiba-tiba jadi banyak nih. Orang tuh kita kebanyakan reaksi pertamanya meragukan suara perempuan, meragukan suara korban. Apalagi kalau yang diadukan adalah laki-laki sukses, terkenal, sudah tua, politisi atau apa. Biasanya reaksi pertama kita adalah meragukan suara korban. Oke. Ini dengan gerakan Me Too ini kita berusaha untuk membalikan posisi tersebut, karena mungkin kalau 1, 2 perempuan ini niatnya memang mau menjatuhkan, tapi kalau secara statistik kalau kita banyak hampir semua statistik yang dikeluarkan New York Times beberapa bulan lalu, 7 di antara 10 perempuan sudah pernah mengalami setidaknya sekali sexual harassment dalam hidupnya. Kalau 7 dari 10, kita harus tanya yang salah bukan perempuannya tapi masyarakatnya. Benar. Ya kan? Nah, gitu. Karena terus secara sistem itu disupport untuk dibungkam, terus untuk terus-terusan terjadi kayak gitu. Kita sebagai perempuan jadi dianggap normal padahal kan it's not right. Ya.
oh kamu sih pakai bajunya gimana, kamu jangan keluar malam, victim blaming dan shaming. Kamu makanya kalau keluar bawa pepper spray. Kalau jadi perempuan yang diajarin untuk melindungi dirinya, bukan laki-laki yang diajar. Bukan perpetratornya yang bukan pelakunya yang ditindak gitu. Betul, bukan. Saya dari tadi bilang perempuan laki-laki ya. Sebenarnya istilah saya nggak sepenuhnya benar. Karena kejahatan ini bisa terjadi pada gender apapun, orientasi seksual apapun, dalam kondisi gimana pun. Saya tinggal di sini udah 12 tahun, saya dosen. Pernah loh. Jadi bukan berarti bahwa kalau kamu kerja di bar, kalau kamu begajulan, kamu beresiko kena. Enggak, dosen iya, akademisi iya. Jadi emang bisa terjadi di manapun, kapanpun, kalangan apapun, industri apapun. Nah baru tadi mau nanya sebenarnya, jadi menurut Citra ada nggak sih kaitan sexual harassment ini dengan gender? Antara bahwa kan laki-laki sering bilang bahwa ini gerakan perempuan yang anti sama laki-laki. Enggak. It's not like that. Sama sekali. Yang kita anti adalah patriarki ya sebenarnya. Yang kita anti adalah ketidaksetaraan secara peran sosial. Di Amerika Serikat sendiri, ini kita kan berada di depan NYU ya. Tahun lalu di Washington Square Park. Tahun lalu ada seorang dosen perempuan literatur Jerman di sini yang diberhenti. Pertama dia dicuti tanpa bayar selama 1 tahun karena mahasiswa doktoral bimbingannya dilecehkan secara seksual. Disamperin pagi-pagi, minta tidur bareng dan segala macam. Sedangkan kalau kamu sebagai mahasiswa bimbingan, ya kamu pernah lah dulu S1. Aduh gimana nih kalau bab 1 gak disetujuin, gak lulus dong gue. Stres. Jadi iya aja jadinya kan. Mau aja. Gak perlu pakai ditodong. Kalau orang banyak bilang bahwa tapi kan gak terancam banget. Terancam dong. Karir saya nanti gimana? Maksudnya nggak cuma harus fisik kan, tapi itu juga ada psikis juga, terus kayak feeling, feeling worry, takut, anxious dan segala macam itu juga termasuk salah satu ini. Itu bisa terjadi dan kalau kita misalnya jadi perempuan terhadap laki-laki banyak, cuma memang stigma untuk laki-laki melaporkan kalau dia dilecehkan oleh lawan jenis atau sesama jenis. Itu kan memang masih bermasalah ya. Itu juga harus perlu kita sosialisasikan bahwa semua bisa jadi korban. Terhadap LGBTQ banyak. Cuman kita suka pura-pura tuli kan. Kalau sama orang yang gak heteroseksual. Nah jadi gak ada ini kejahatan semacam ini tidak mengenal orientasi seksual atau gender. Nah, menarik nih Citra ngomong kayak gitu karena mungkin di Indonesia sendiri belakangan ini kemarin-kemarin ini sempat heboh kasus sexual predator yang terjadi di UK oleh orang Indonesia bernama Reinhardt gitu kan. Dan kalau aku pelajarin kasusnya gitu atau pelajarin komentar-komentar netizen dan publik gitu bahwa banyak banget yang masih suka salah menganalisa. Banyak dari mereka yang menganggap itu adalah kasus orientasi seksual daripada kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan bahkan gitu kan. Ini udah masuknya ke rape ya. Jadi udah kayak tahap akhir dari seksual harassment gitu. Jadi gimana menurut Citra sendiri? Kayak berarti itu bukan gender relation tapi lebih ke power relation ataukah bagaimana? Yang perlu kita ketahui ya, kalau perkosaan itu bukan cuma sekedar masalah horny ya. Bukan cuma sekedar masalah kesepian, bukan cuma sekedar karena dia ngelihat ada orang pakai bajunya kebuka. Orang yang memperkosa itu adalah power relation. Orang yang karena kalau memang dia horny aja banyak cara untuk melampiaskan kehorniannya itu. Tolong diselesaikan sendiri secara beradab sebagai anggota masyarakat. Ya bisa sendiri, bisa mungkin ngajak yang lain dengan konsen. Itu dia. Tapi orang yang memperkosa ini memang tidak mau dia memang tujuannya adalah membuat
partner seksualnya tidak berdaya. Tidak berdaya. Jadi dia ambil powernya Yes, dari si dia victimnya itu. Yes, dia tidak sama sekali tidak tertarik dengan, kalau apalagi jumlahnya kalau sampai 195 ya. Berarti bukan cuma, bukan hanya bahwa, dan berkala selama hampir 10 tahun kan kalau menurut dugaan polisi Inggris, selama hampir 10 tahun dia korbannya hampir 200-an. Kalau kita udah ngeliat tabiat semacam ini, karakteristik semacam ini, bukan lagi mengenai orang punya kebutuhan. Bukan lagi bahwa orientasi seksual atau no, orang ini memang zolim aja. There's something wrong. There's pemerkosa. Dan itu perlu kita bedakan karena mungkin ini jadi shocking ya, karena sekali lagi laki-laki terhadap laki-laki. Kedua, makanya mungkin kemarin sempat heboh karena it's not common. Biasanya kan pelecehan seksual korbannya kan kebanyakan perempuan kan, dan pelakunya kebanyakan laki-laki. Nah kali ini it's different gitu, dan kebanyakan malah white cis male yang jadi korban gitu. Jadi mungkin ini kali ya, karena masyarakat kita kan memang pada dasarnya patriarki banget ya. Jadi ketika korbannya adalah laki-laki heteroseksual, badannya besar-besar, ternyata masih bisa jadi korban. Masyarakat itu seperti tertampar. Gak mungkin seperti tertampar. Dan apalagi orang kita itu kayak sebenarnya LGBT itu kan memang sudah dimarginalisasi sudah cukup lama. Ini seperti kasus seperti Reinhard ini berpotensi untuk memberikan bensin di atas api ya. Bahwa kesannya tuh kan jadi benar-benar. Banget. Tuh kan LGBT begini. Padahal kalau kita lacak, perkosaan berantai terhadap perempuan sudah terjadi sejak zaman baheula, sejak zaman batu. Bahkan mungkin bisa dilegalisasikan lewat kita selesaikan dengan cara kekeluargaan aja. Selama dikawinin nggak apa-apa gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa. Jadi ketika ngelihat pola korban dan penyiksanya, predatornya berbeda, kita kaget. No, this happens. It has been happening for so many years. Berarti sexual harassment atau rape di tingkat yang paling akhir itu lebih merupakan hasil dari power relation, dari gender relationship. Berarti kalau kita tarik kesimpulan nih, Me Too movement yang terjadi di Amerika gitu dan di seluruh dunia sekarang, sama kasus yang belakangan ini terjadi, si kasus Reinhard tersebut, menurut Citra apa sih yang bisa kita lakukan untuk advance the issue gitu, apalagi misalkan mungkin mengaplikasikan Me Too movement itu ke Indonesia nih, supaya mungkin orang-orang lebih aware dan mungkin buat victim lebih mau speak up gitu, atau perpetratornya juga lebih bisa ditindak secara hukum yang jelas dan lain sebagainya. Kalau menurut saya langkah paling pertama supaya kita bisa lebih ramah hidup ini sama perempuan, sama LGBT, sama semua orang lah ya, sama manusia lah intinya ya. Manusia semua adalah orang sama. Ketika seseorang menyatakan saya dilecehkan, saya menjadi korban pelecehan seksual, jangan sampai reaksi pertama Anda adalah ngarang aja lu, pansos, kita harus caper atau apa? Caper, mau balas dendam, mau uang. Kita harus mengubah mindset tersebut. Karena kalau kita lihat secara statistik, orang yang maling teriak maling gitu ya, atau orang yang melakukan pelaporan palsu, kejahatan lain deh, pencurian mobil misalnya, pencurian HP, teriak-teriak ngaku HP-nya dicuri, padahal sebenarnya enggak, statistiknya tuh kecil sekali. Kejahatan seksual juga begitu. Nah, kalau kita mau memperlakukan kejahatan seksual sebagai kita mau meragukan korbannya, kita harus memperlakukan itu ya sama. Pada dasarnya sedikit sekali loh orang yang bohong berteriak, saya dilecehkan. Kenapa? Kan itu bikin malu loh sebenarnya. Jadi reaksi pertama kita harus mempercayai korban. Bahwa kalau kebelakangan setelah diselidiki terbukti salah, silahkan. Tapi kita harus beranjak dari titik mula di mana I believe you,
let's protect you, let's defend you. Gitu. Berarti kalau aku bisa tarik kesimpulan sebenarnya kuncinya adalah respect ya. Ya. Whatever it is, sama siapapun kita harus respect gitu Ya. untuk mungkin ada victim yang mau berbicara atau mungkin kita untuk mencegah itu terjadi juga ya, just be respectful dan consent is the key. Oke, kalau gitu seru banget nih ngobrol-ngobrol kita soal Me Too movement atau tentang sexual harassment ini di New York City. Terima kasih Citra udah jadi tamu di Baby Talk New York City Edition ini. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti ke depannya Baby Talk punya edisi internasional lainnya ya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Nah buat kalian yang menikmati obrolan kita tadi boleh komen dan yang pasti harus subscribe di channel YouTube kita, oke? Kalau gitu kita tutup dulu. Saya Dena. Saya Citra. Sampai jumpa di Baby Talk lainnya.